Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita berupa karunia-Nya, berupa nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga dengannya kita bisa berkumpul di masjid ini ya, dengan rangka sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan atas Nabi kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Islam sehingga umat manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang, yaitu zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Dzaratul Abrar yang insyaallah selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan sabar saat mendapat kesusahan. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarwa syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian, lalu Dia menuntut konsekuensi dari kesenangan dengan bersyukur dan konsekuensi dari kesusahan dengan sabar. Jika seseorang benar-benar beriman, maka segala urusannya merupakan kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan ketika mendapat kesusahan, ia bersabar. Dengan keyakinan, seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, dan dengan kesabaran ia bisa melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari semua larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga." Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, sabar dan syukur merupakan faktor penyebab pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid, dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Kesabaran merupakan manifestasi tentang kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan nafsu. Jika kesabaran yang kokoh tersebut dapat berhasil dalam mengalahkan nafsu, maka dia akan merasakan kemenangan berkat kesabaran, dan dia akan bergabung dalam golongan para sabirin, yaitu orang-orang yang bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah pun berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-146, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika yajzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Surat Al-Furqan ayat ke-75. Allah pun berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-33, Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermunajat kepadanya, marilah kita berdoa memohon agar diberi kesabaran, ketabahan dan rasa syukur sehingga kebahagiaan selalu dalam dekapan kita. Ala hadhihi niyyah wa likun niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jemaah salat subuh, Masjid Hadratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, agar diberi hidayah untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, agar diberi kesehatan untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, agar diberi rezeki yang luas dan berkah untuk mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam, agar diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, dan diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.